era media digital, kita membuat dan mengkonsumsi konten dalam berbagai format. Namun, apa yang terjadi pada konten tersebut setelah kita selesai menggunakannya? Mungkin Anda penasaran tentang cara kerja media penyimpanan dan pilihannya. Dalam video ini, kita akan melihat berbagai jenis media penyimpanan yang tersedia dan apa yang perlu Anda ketahui tentangnya. Baik Anda bisnis yang mencari solusi penyimpanan andal atau penggemar media yang bertanya-tanya tentang penyimpanan data jangka panjang. Maka, mari kita bahas lebih dalam. Apa itu media penyimpanan? Media penyimpanan mengacu pada media fisik atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digital atau elektronik. Media penyimpanan membuat data dapat diambil kapanpun diperlukan sekaligus, menjaga tetap aman. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari kartu SD di kamera Anda hingga hard drive di komputer Anda. Ada dua bentuk utama media penyimpanan, penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder. Umumnya berukuran kecil, perangkat penyimpanan utama menyimpan data sementara dan dapat ditemukan di bagian dalam komputer atau perangkat. Ini termasuk RAM dan memory change. Sedangkan perangkat penyimpanan sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih permanen dan lebih besar. Mereka dapat dipasang ke dalam perangkat atau dicolokkan dalam burung eksternal. Ini termasuk hard drive dan USB. Mengapa penyimpanan data penting? Anda dapat menggunakan penyimpanan data untuk menyimpan informasi secara andal dalam sistem komputer dan mencegah kehilangan data. Sistem komputer menyimpan informasi pada perangkat penyimpanan persisten. Penyimpanan persisten bersifat non-volatile. Artinya, penyimpanan mempertahankan data bahkan setelah daya perangkat dimatikan. Hal ini memastikan bahwa sistem komputer memiliki akses ke data yang sama setelah dinyalakan kembali. Bisnis menggunakan penyimpanan data untuk mengelola, mengategorikan, dan merampingkan data untuk operasi, analisis, pelaporan, dan retensi data. Yang penting untuk kepatuhan terhadap peraturan. Penyimpanan data memiliki beberapa kasus penggunaan, seperti data yang dibuat dan digunakan oleh aplikasi, pengarsipan data, analitik data, dan pemulihan bencana. Karena kerumitan dan persyaratan data, perusahaan menggunakan berbagai tipe infrastruktur penyimpanan data untuk menyediakan aksesibilitas, redundansi, tata kelola, dan transparansi. Misalnya, organisasi menggunakan Amazon Elastic File System atau Amazon EFS untuk sistem file near server dan Amazon Simple Storage Service Amazon S3 untuk menyimpan objek. Media penyimpanan versus memori. Hal penting yang perlu diingat adalah media penyimpanan tidak sama dengan memori. Memori merupakan tempat penyimpanan data sementara, sedangkan media penyimpanan dirancang untuk penyimpanan data jangka panjang. Operasi komputer diproses dan dilakukan menggunakan data jangka pendek. Membuat aplikasi, menjelajahi web, dan mengedit file terjadi di dalam memori atau RAM. Saat Anda mematikan komputer atau perangkat, datanya hilang. Media penyimpanan atau storage bersifat non-volatile. Artinya, data tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Ini memberi Anda akses permanen ke file dan aplikasi. Bentuk awal media penyimpanan. Bentuk media penyimpanan tradisional seperti kertas dan perkamen telah digunakan selama berabad-abad untuk menyimpan informasi. Komputer pada masa awal belum secanggih sekarang dan harus bergantung pada kertas untuk menyimpan informasi. Lubang harus dilubangi pada pita kertas komputer. Ini adalah cara yang populer untuk memasukkan data ke komputer awal. Setiap lubang pada pita kertas atau kartu berlubang berhubungan dengan satu bit data. Pembaca pita kertas kemudian akan menafsirkan lubang tersebut dan mengubahnya menjadi angka. Meskipun bahan-bahan ini secara efektif menyimpan data dalam jangka pendek, bahan-bahan tersebut rentan terhadap kerusakan akibat cahaya, kelembapan, dan hama. Selain itu, media penyimpanan tradisional biasanya berukuran besar dan sulit disimpan dalam jumlah banyak. Contoh selanjutnya lainnya termasuk album, kotak,
dan lemari. Demikian pula kaset video dan kaset mudah salah tempat dan mudah dilacak. Seiring kemajuan teknologi, media penyimpanan bentuk lama menjadi semakin usang. Saat ini, foto dapat disimpan di flash drive atau di cloud, dan dokumen dapat disimpan ke hard drive atau email. Bahkan file video dan audio dapat dikompres dan disimpan di kartu memori kecil. Meskipun demikian, media penyimpanan tradisional akan selalu mendapat tempat, baik karena nilai sentimental atau kepraktisannya. Pemrosesan dan penyimpanan data. Untuk memahami cara kerja media penyimpanan, pertama-tama perlu dipahami apa itu data dan cara penyimpanannya. Data hanyalah kumpulan 1 dan 0, yang merupakan dua nilai yang digunakan oleh komputer. Penyimpanan data adalah proses menyimpan, melestarikan, dan mengambil informasi digital. Ketika data disimpan pada media penyimpanan seperti hard drive atau USB flash drive, data tersebut diubah menjadi bentuk fisik yang dapat dibaca oleh komputer. Mengubah data menjadi format elektronik atau kompresi dan kemudian menjadi format fisik atau dekompresi juga merupakan bagian dari penyimpanan data. Format paling umum untuk menyimpan data adalah FAT32 dan NTFS. FAT32 adalah format lama yang tidak seefisien NTFS, namun kompatibel dengan lebih banyak perangkat. NTFS adalah formatnya lebih baru dan lebih efisien, tetapi tidak kompatibel dengan banyak perangkat. Pada akhirnya, pilihan format bergantung pada kebutuhan pengguna. Media penyimpanan mengacu pada media fisik atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digital atau elektronik. Media penyimpanan membuat data dapat diambil kapanpun diperlukan, sekaligus menjaganya tetap aman. Jenis media penyimpanan. Ada banyak jenis media penyimpanan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Jenis media yang Anda pilih akan bergantung pada kebutuhan Anda. Misalnya, jika Anda mencari solusi penyimpanan media untuk bisnis Anda memerlukan sesuatu yang andal dan berkapasitas tinggi. Di sisi lain, jika Anda hanya ingin menyimpan beberapa file media untuk penggunaan pribadi, Anda mungkin lebih mementingkan portabilitas dan biaya. Dan kali ini, saya akan mencantumkan beberapa jenis media penyimpanan yang dapat Anda gunakan untuk keperluan pribadi ataupun bisnis. Pertama, hard drive. Hard drive atau hard disk drive atau juga HDD adalah perangkat penyimpanan komputer yang umum. Hard drive pada dasarnya adalah disk magnetik besar yang menyimpan data dalam bentuk partikel magnetik kecil. Saat Anda ingin mengakses suatu file, hard drive membaca partikel magnetik dan mengubahnya menjadi data digital. Kebanyakan hard drive menggunakan disk berputar untuk menyimpan data. Mereka dibagi menjadi dua kategori utama, desktop dan laptop. Hard drive desktop lebih besar dan lebih bertenaga dibandingkan laptop, dan sesuai dengan namanya, biasanya digunakan di komputer desktop. Hard drive laptop lebih kecil dan ringan, sehingga ideal untuk laptop dan perangkat portable lainnya. Dalam hal kapasitas, hard drive biasanya berkisar antara 500 GB hingga 1 TB. Kecepatan hard drive diukur dalam RPM, revolution per minute. Dan semakin cepat RPM, semakin cepat hard drive tersebut mengakses data. Umur rata-rata hard drive adalah sekitar 3 hingga 5 tahun. Namun hal ini dapat bervariasi tergantung pada penggunaan dan faktor lainnya. Perangkat penyimpanan optik. Perangkat penyimpanan optik merupakan menggunakan berkas cahaya untuk membaca dan menulis data, seperti CD, DVD, dan cakram Blu-ray. Adalah contoh perangkat penyimpanan optik. Kelebihan penyimpanan optik adalah dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan dalam ruang yang kecil. Misalnya DVD, standar dapat menampung data hingga 4,7 GB.
atau setara dengan 3 jam video atau 120 CD musik. Selain itu, penyimpanan optik relatif murah dan tidak rentan terhadap medan magnet, sehingga magnetisasi yang tidak disengaja tidak akan menghapus data yang disimpan pada media optik. Namun kelemahannya, penyimpanan optik adalah rapuh dan dapat digores atau rusak jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya, penyimpanan flash. Penyimpanan flash adalah penyimpanan data non-volatile yang digunakan di komputer dan perangkat elektronik lainnya. Tidak seperti penyimpanan XDD tradisional yang menyimpan data pada disk yang berputar, penyimpanan flash menyimpan data pada chip yang dapat diakses dan ditulis dengan cepat. Hal ini memungkinkan akses data lebih cepat dan konsumsi daya lebih rendah, sehingga penyimpanan flash ideal untuk digunakan pada perangkat portable seperti laptop, ponsel cerdas, dan kamera digital. Penyimpanan flash juga lebih tahan terhadap guncangan dan getaran fisik dibandingkan penyimpanan XDD, sehingga kecil kemungkinannya kehilangan data jika terjatuh atau terjatuh. Karena alasan ini, penyimpanan flash menjadi semakin populer baik untuk penggunaan pribadi maupun komersial. Selanjutnya, ada penyimpanan awan atau penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai penyimpanan data yang semuanya berbasis atau dapat diakses melalui internet. Dalam beberapa tahun terakhir, penyimpanan cloud menjadi semakin populer karena semakin banyak orang mencari cara untuk menyimpan data mereka dari jarak yang jauh. Jenis penyimpanan cloud yang paling umum mungkin adalah penyimpanan file ketika file dan dokumen disimpan di server jarak jauh dan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Jenis penyimpanan cloud lainnya adalah penyimpanan aplikasi ketika aplikasi dan program disimpan di server jarak jauh dan diakses melalui internet. Jenis penyimpanan ini menjadi lebih umum karena semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses dari perangkat apapun. Terakhir, penyimpanan basis data adalah ketika basis data disimpan di server jarak jauh dan diakses melalui internet. Bisnis sering menggunakan jenis penyimpanan ini karena memungkinkan banyak pengguna mengakses dan memperbarui database yang sama dari mana saja di dunia. Lalu, bagaimana cara kerja penyimpanan data? Perangkat penyimpanan data fisik adalah teknologi yang mendasari di balik penyimpanan data. Anda dapat membaca dan menulis informasi ke perangkat dalam format tertentu, seperti file, table, atau blok. Perangkat dapat bersifat lokal, jarak jauh, atau di cloud. Penyimpanan data besar biasanya didistribusikan ke beberapa perangkat fisik di lokasi geografis yang berbeda. Sistem dan layanan perangkat lunak mengabstraksi operasi yang mendasari penyimpanan data. Saya akan memberikan beberapa contoh perangkat fisik di bawah ini. Berbagai tipe perangkat penyimpanan data memberikan berbagai tingkat keamanan dan redundansi. Flash drive dan SSD. Solid State Drive atau SSD adalah teknologi semikonduktor yang memungkinkan penulisan dan pembacaan data dalam chip memori flash. Teknologi penyimpanan flash tersedia secara komersial di pen drive sebelum menjadi alternatif untuk hard disk drive (HDD). Dibandingkan dengan HDD, SSD fisik tidak memiliki bagian yang bergerak, yang berarti memiliki performa yang lebih cepat dan masa pakai yang lebih lama. Selanjutnya, array penyimpanan hibrida. Array penyimpanan hibrida adalah penyimpanan fisik yang terdiri dari SSD dan HDD. Meskipun SSD menawarkan operasi latensi rendah, penyimpanan per unitnya memiliki harga yang lebih jauh mahal daripada HDD. Oleh karena itu, organisasi menggunakan array penyimpanan hibrida untuk menyeimbangkan performa, kapasitas, dan biaya. Selanjutnya ada RAID. RAID adalah singkatan dari Redundant Array of Independent Disks. RAID
adalah teknologi yang menyimpan data yang sama di banyak tempat di SSD. Selanjutnya, untuk penyimpanan cloud memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri. Penyimpanan cloud adalah pilihan populer untuk menyimpan file media karena aman dan mudah digunakan. Namun, ada beberapa kelemahan dalam menggunakan penyimpanan cloud. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah keamanan. Saat Anda menyimpan data di server jarak jauh, penting untuk memastikan bahwa layanan tersebut aman dan data Anda dicadangkan. Jika tidak, Anda berisiko kehilangan akses ke file Anda jika terjadi sesuatu pada layanan. Selain itu, penyimpanan cloud bisa mahal, terutama jika Anda memerlukan banyak ruang. Dan terakhir, penyimpanan cloud bisa lebih lambat dibandingkan jenis media lainnya, sehingga kurang ideal untuk pemutaran atau pengeditan media. Dan sampai sini saja video tentang media penyimpanan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.